Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rohmi Istiqoroh pada mata kuliah biokimia yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kenalin, saya Akila Kalisa Tufati dengan NIM 246130002 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok B, di mana kelompok kami akan membahas tentang kasus hipoglikemia gula darah. Pada presentasi ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Raditya Aorta Bimasena dengan NIM 246130001, ada Ananda Agustino Muhammad Kusmiran dengan NIM 246130005, yang terakhir yaitu ada Siti Nur Sofia dengan NIM 246130007. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok kami. Kepada pembicara pertama dipersilahkan. Analisis kasus pasien. Yang pertama ada identitas pasien dengan jenis kelamin laki-laki dan berusia 28 tahun. Diagnosis utamanya diabetes mellitus yang sudah sejak lahir, kemungkinan diabetes monogenik. Keluhan utamanya serangan hipoglikemia berat yang berulang sudah 2 kali dalam 1 bulan, menyebabkan gangguan aktivitas. Riwayat keluarganya, 2 saudara kandung meninggal karena hipoglikemia berat di usia neonatal. Ada riwayat keluarga diabetes tipe 2 yang kuat. Pengobatannya insulin, gaya hidup tidak merokok, alkohol, bekerja sebagai petugas kebersihan. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan glukosa puasanya cukup tinggi, yaitu 10,7 mmol per liter, hemoglobin A1C-nya 6,9%, yakni cukup terkontrol, keton urinnya negatif, elektrolitnya kreatinin, fungsi hati dan tiroid, lipidnya normal. Apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa dalam darah turun di bawah 7 mg per dl. Gejala awalnya yaitu gemetar, jantung, berdebar, kecemasan, keringat dingin, lapar, dan kesemutan. Jawaban pertanyaan studi kasus yang pertama yaitu, apakah pemantauan glukosa darah mandiri bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus tipe 2? Self-monitoring of blood glucose atau SMBG terbukti bermanfaat pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Baik yang menggunakan insulin maupun yang tidak menggunakan insulin. SMBG memungkinkan pasien untuk memantau kadar glukosa darah secara mandiri, sehingga pasien dapat melakukan penyesuaian terhadap pola makan, aktivitas fisik, dan dosis obat secara real-time untuk mencegah komplikasi akut seperti hipoglikemia maupun hiperglikemia. SMBG juga membantu pasien dan tenaga kesehatan dalam mengevaluasi efektivitas terapi serta menentukan kebutuhan penyesuaian regimen pengobatan, terutama pada pasien yang menjalani terapi insulin intensif. Selain itu, SMBG dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien terhadap pengelolaan diabetes, karena pasien menjadi lebih sadar akan fluktuasi kadar glukosa dan dampak dari gaya hidup sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SMBG secara signifikan dapat menurunkan kadar hemoglobin A1C pada pasien T2DM, terutama jika disertai edukasi dan tindak lanjut yang baik. Namun, manfaat SMBG akan optimal bila pasien mendapatkan edukasi yang memadai tentang interpretasi hasil dan tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan. Jawaban soal studi kasus yang kedua yaitu bagaimana insulin mengendalikan glukosa darah, jelaskan mekanismenya. Insulin adalah hormon utama yang mengatur homeostasis glukosa darah. Mekanisme utamanya meliputi beberapa proses berikut, seperti meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan otot dan lemak melalui transport GLUT4 yang dimediasi oleh sinyal insulin. Lalu yang kedua itu menghambat produksi glukosa di hati dengan menekan proses gluconeogenesis dan glycogenolisis, serta meningkatkan glikogenesis penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Untuk nomor 3 yaitu mengatur ekspresi gen metabolik di hati, seperti menurunkan ekspresi PEPCK dan G6 fase yang terlibat dalam gluconeogenesis, serta meningkatkan ekspresi enzim glikolisis dan lipogenesis. Yang terakhir yaitu insulin juga bekerja melalui sistem saraf pusat, seperti hipotalamus yang memodulasi produksi glukosa hati melalui jalur saraf otonom.
Pertanyaan selanjutnya, faktor risiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Hipoglikemia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien diabetes yang menggunakan insulin, terutama pada mereka yang memiliki beberapa faktor risiko tertentu. Faktor risiko hipoglikemia diabetes meliputi penggunaan insulin atau sulfonylurea, riwayat hipoglikemia berat sebelumnya, durasi penyakit diabetes yang lama, gangguan fungsi ginjal atau hati, usia lanjut, serta ketidakpatuhan terhadap pola makan seperti melewatkan waktu makan atau mengurangi asupan karbohidrat secara drastis tanpa penyesuaian dosis insulin. Selain itu, aktivitas fisik yang berlebihan tanpa penyesuaian dosis insulin juga dapat meningkatkan resiko hipoglikemia karena peningkatan penggunaan glukosa oleh otot tidak diimbangi dengan asupan glukosa yang cukup. Pasien dengan glikemik yang ketat, HbA1c yang rendah, juga rentan mengalami hipoglikemia, terutama jika tidak disertai edukasi yang memadai tentang pengelolaan insulin dan pola makan. Selanjutnya yaitu jawaban studi kasus yang terakhir tentang mekanisme terapi insulin yang menyebabkan hipoglikemia. Mekanisme terjadi hipoglikemia pada pasien diabetes yang menggunakan terapi insulin terutama disebabkan oleh kelebihan insulin relatif atau absolut di dalam tubuh. Insulin eksogen bekerja dengan meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan otot dan lemak seperti menekan produksi glukosa oleh hati. Sehingga apabila dosis insulin yang diberikan terlalu tinggi atau tidak seimbang dengan asupan makanan dan aktivitas fisik, kadar glukosa darah dapat menurun drastis. Selain itu, pada pasien diabetes yang sudah lama, respon hormon kontraregulasi seperti glukagon dan adrenalin terhadap hipoglikemia juga mengalami penurunan, sehingga tubuh tidak mampu memperbaiki keadaan hipoglikemia secara optimal. Hal ini menyebabkan pasien lebih rentan mengalami hipoglikemia berat, terutama pada mereka yang sudah lama menggunakan insulin atau memiliki gangguan fungsi ginjal. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.